Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Ini kelihatan masih ada sisa-sisa perjuangan hari raya kurban kemarin ini. Tapi setidaknya mudah-mudahan kebahagiaan kita di bulan Dzulhijjah ini masih bisa terus berlanjut, karena memang setelah Idul Adha kita masih berada di dalam bulan haram. Dan bulan haram itu ya diantaranya adalah bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram serta bulan Rajab. Adapun fadilah daripada amaliyah di bulan haram ini akan dinilai lebih banyak pahalanya dibandingkan jika kita melakukan sebuah kebaikan serupa di dalam bulan-bulan lain selain daripada bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya mudah-mudahan semangat kita di dalam rangka thalabul ilm siang hari ini menjadikan wasilah kebaikan, keberkahan dan keridhaan Allah dicurah limpahkan kepada Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, keluarga, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang istiqamah di dalam mengamalkan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Wa ba'd, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa sih alasannya kita mau hadir ke majelis ilmu? Karena paling tidak ada 4 anak tangga kehidupan seseorang itu terkait dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tangga pertama itu kalau dirinya itu bergantung hanya kepada hawa nafsu dan syahwat, maka dia berada di anak tangga yang namanya nyasar. Apa Bapak Ibu? Nyasar. Jadi kalau orang nyasar itu karena dia mengandalkan semata-mata hanya kepada hawa nafsu dan syahwatnya. Ketika dia minum minuman keras, kemudian dia mengikuti kebiasaannya itu, maka niscaya dia akan jadi orang yang jauh daripada kesadaran. Hari ini ada bahkan orang tua yang nyasar lantaran anak delay speech atau speech delay. Anaknya umur 4 tahun ya. Dan ini nggak jauh-jauh dari sekitaran kita di daerah wilayah sekitaran Tangsel jika Al-Fakir nggak keliru itu. Maka kemudian ketika anak itu nggak bisa bicara, mungkin julid orang lain terhadap dirinya, dia nggak sanggup untuk menahan hal itu, maka apa yang terjadi? Dia niaya hingga kemudian anak itu tewas. Yang kayak gini nyasar nggak Bapak Ibu? Apalagi ada di luar sana seorang istri yang kemudian lihat suaminya flexing naik motor sport, akhirnya dia pinjol, tapi setelah itu nggak bisa balikin. Akhirnya dia buat surat peninggalan di media sosial karena ujungnya dia mau bunuh diri. Yang kayak gini nyasar nggak Bapak Ibu? Nah, kita berlindung kepada Allah dari kondisi nyasar. Walaupun ada orang yang kemudian bilang, saya sih nggak sepenuhnya menggantungkan kepada hawa nafsu, yang penting saya mau ikut orang aja deh. Tapi itu pun kalau kita ikut orang, ujungnya pasti gusar. Ya, karena apa? Karena selain daripada kita mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia pasti akan terdapat kekurangan-kekurangan yang jauh dari apa yang pernah kita lihat.
Makanya kalau kita bahasanya mengandalkannya kepada makhluk, bukan nggak mungkin kita ujungnya gusar. Tapi ketika kita sudah lebih banyak menghadap kepada Allah, walaupun ada kita bahasanya mengikhtiarinya melalui makhluk yang lain, maka kita akan berada dalam kondisi tegar. Jadi ada nyasar, gusar, tegar. Namun kalau kemudian bahasanya dia sudah sepenuhnya menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, level yang akan dia dapati di dalam perjalanan hidupnya adalah sadar. Apa Bapak Ibu? Sadar dirinya itu hanya sebagai hamba, maka tidak ada daya dan kekuatan kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Nah, cuma tinggal pertanyaannya hari ini, kira-kira kita berada di anak tangga yang mana? Ya jangan sampai kita hari ini, ya kalaupun tidak sadar minimal tegar lah gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang gusar apalagi nyasar. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, orang yang hidupnya nyasar itu kan, itu gambarannya kayak kapal Titanic. Ya pernah dengar kapal Titanic ya Bapak Ibu ya? Kapal Titanic itu apa yang terjadi dengan kapal Titanic Bapak Ibu? Ya tenggelam lantaran nabrak gunung es ya. Gunung es di dalam lautan. Jadi kalau gunung es di dalam lautan itu, di atasnya itu permukaannya kayak kecil, tapi kalau di bawahnya itu 90% bangunannya daripada gunung es itu ya ada di bawah. Tapi yang menarik, dalam perjalanannya kapal Titanic itu tidak serta-merta langsung terjadi gitu. Karena apa? Karena pada saat sebelum terjadinya peristiwa naas, maka banyak nahkoda kapal-kapal lain yang sudah mengingatkan kepada kapal Titanic agar jangan masuk ke wilayah itu. Karena apa? Karena sudah didapati adanya gunung es di lautan itu. Tapi apa yang terjadi? Karena nahkoda kapal itu merasa Titanic pada saat itu adalah kapal yang paling mewah, kapal anti tenggelam, bahkan baru di launching dengan teknologi yang serba canggih, tingkat tinggi, maka nggak mungkin bahkan bahasanya nabrak gunung es. Maka ketika terdengar di radio masuk ya, maka nahkoda itu karena mendengar riuhnya orang ngingetin, akhirnya dia shutdown daripada radio itu, dan akhirnya kemudian dengan kepedean di atas rata-rata dia tetap jalan menerabas dan mengindahkan daripada nasihat-nasihat yang diingatkan oleh nahkoda lainnya. Dan inilah yang kemudian akhirnya berujung kepada tenggelamnya daripada kapal Titanic. Maka hari ini kalau kita ibaratkan kapal Titanic itu kita Bapak Ibu. Kalau kita hari ini bahasanya dalam perjalanan hidup nggak mau dinasehati, maka bukan nggak mungkin kita jadi orang-orang yang karam. Maka disinilah kita belajar bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Walaupun di dalam makna yang lain, ad-din itu artinya adalah hari pembalasan, malikiyau middin, yang menguasai hari pembalasan. Tapi di dalam pemaknaan ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat, maka ini adalah merupakan sebagai pengingatan bagi kita. Walaupun para sahabat bahkan bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Maka kemudian Rasulullah mengatakan, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, kemudian daripada pemimpin umat, serta daripada umat itu sendiri. Artinya kita hidup ini ternyata butuh nasihat. Bahkan kita akan jadi orang yang gak rugi kalau kita hidupnya saling menasehati. Dari mana? Dari Quran surat Al-Asr. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Akan tetapi Allah memberikan pengecualian, nafi wal itsbat, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini yang kata Imam Syafi'i sebagai kesolehan individu. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh itu adalah kesolehan individu. Tapi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran. Di ayat yang lain ada juga watawasau bil marhamah, dan saling menasehati dalam kasih sayang. Inilah yang dimaksud dengan kesolehan secara bersama-sama, kesalehan secara kolektif, secara komunal, secara berjamaah, secara sosial.
Maka di sini insya Allah bersyukur kalau Mushola Al-Hijri ini masya Allah selepas daripada Idul Adha, kemudian agenda kajiannya waktu Ramadan kemarin itu hampir tiap hari gitu ya. Kemudian setelah Ramadan kira-kira masih nyambung lagi? Ya baru nyambung lagi kemarin ya. Ya bersama Ustaz Faisal, dan insya Allah sekarang nyambung lagi. Maka ini adalah karunia dari Allah. Karunia apa? Karunia keterpilihan. Walaupun tadi bahasanya inisiasinya dari kita untuk kita, supaya apa? Supaya hidup kita nggak karam Bapak Ibu. Hidup kita itu nggak nyasar. Makanya temanya hari ini adalah Islam Peaceful Life Wisdom. Karena apa? Karena kalau ada orang yang ngingetin kita tentang nasihat takwa, kemudian dia bilang gini, Mas, Ustaz, nggak usah deh sibuk-sibuk nasihatin kami. Yang penting Ustaz urusin Ustaz sendiri, biar kami ngurusin kami sendiri. Maka kata Nabi, itu ungkapan yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adakanlah sebagian kelompok orang yang dia akan menyeru kepada kebaikan, untuk mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah kepada kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena orang sukses belum tentu beruntung, tapi orang beruntung pasti sukses. Makanya di dalam Al-Quran itu diksinya adalah al-falah, sholat hayya 'alal falah. Ini adalah panggilan untuk menuju keberuntungan. Karena orang yang beruntung itu siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga nantinya, maka itulah orang-orang yang sukses. Makanya qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu enggak senang mengabaikan nasihat. Maka insya Allah kalau lihat dari wajah-wajahnya di depan, ini kelihatan yang hadir dan bertahan ini wajah hamba-hamba Allah yang beriman. Bahkan jawabnya aminnya makin kencang, insya Allah masuk surganya duluan. Ya. Berarti pengen masuk surga duluan? Alhamdulillah. Minimal sudah merasakan surga sebelum surga. Ya, paling gak gimana merasakan nikmatnya makan roti di tengah siang hari bolong gitu. Itu kalau jamaah haji itu masya Allah kemarin itu ceritanya macam-macam Bapak Ibu ya. Maka kalau kita ngaji masih bisa santapan rohani, santapan jasmani, alhamdulillah. Makanya ad-dinun nasihat. Karena apa? Kita memiliki free will. Allah memberikan kita kesempatan untuk memilih. Hidup kita mau karam atau mau beruntung. Hidup kita mau bahagia atau dipenuhi derita. Mau hidup kita itu bersemangat atau kita underperformance. Itu pilihan. Termasuk hari ini kita duduk di pengajian ini kan ada di depan dan ada di belakang, betul apa enggak? Dan duduk di depan atau belakang ini kira-kira paksaan apa pilihan? Bahkan ada yang sengaja duduk di belakang tembok atau kalau perlu di belakang TV supaya nggak kelihatan Ustaz sambil baca doa tidur, itu pilihan apa kebiasaan? Tapi insya Allah semuanya yang walaupun nyender ini insya Allah min ahlul jannah. Karena malaikat yang membentangkan sayapnya di majelis ilmu akan lapor kepada Allah SWT. Ya Rob, itu hamba-hambamu pada ngaji. Apa yang mereka mau, wahai malaikat? Yang mereka sih pengennya, bahasanya minta dijauhkan dari neraka. Emang mereka pernah lihat neraka? Enggak pernah ya Allah. Kalau mereka lihat neraka, pasti niscaya mereka lebih rajin lagi. Maka aku akan berikan itu. Terus apa lagi? Ya mereka minta surga ya Rob. Emang mereka pernah lihat surga, wahai malaikatku? Enggak pernah ya Allah. Kalau mereka tahu dan pernah lihat surga, pasti mereka lebih baik lagi daripada yang telah mereka lakukan itu. Maka aku berikan itu juga buat mereka. Tapi ada di antara mereka ya Allah yang cuma mampir, nggak sengaja, kemudian nyender-nyender di belakang sambil baca doa tidur ya Allah. Ya, maka kata Allah SWT, maka mereka pun juga mendapatkannya ya. Makanya ini keberkahan majelis ilmu. Maka kalau di majelis taklim kita, pengajian rebohan ini, ada yang pas lagi ngaji, baru Ustaz, Assalamualaikum, dia jawab bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Maka tolong jangan dibangunkan ya. Karena disitulah dia mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita diberikan free will untuk bagaimana bisa hidup tenang dan menenteramkan. Dan hari ini kita pengen ngajinya yang tenang-tenang aja Bapak Ibu.
Karena apa? Hari ini kalau bahasanya jamaah pengajian jadi rusuh, mesti ada yang something wrong dengan apa yang disampaikan gitu ya. Maka insya Allah we choose to live a peaceful life. Kita bisa memilih bagaimana kita hidup ini tenang dan menenteramkan. Dan agar kita bisanya tenang dan menenteramkan, agar itu kemudian tervibrasi kepada orang-orang lain di sekeliling kita, bahkan sampai kepada aktivitas bekerja kita, perusahaan kita pun mendapatkan kebaikan. Maka ada beberapa nasihat yang insya Allah, mudah-mudahan 5 nasihat ini sederhana, disarikan daripada Al-Quranul Karim, daripada hadis Nabi SAW, perkataan para ulama salafun as-salihin, dan insya Allah kalau kita jalanin Bapak Ibu, maka insya Allah hidup kita menjadi hidup yang tenang dan menenteramkan. Apa 5 nasihat hidup yang menenteramkan itu? Yang pertama adalah don't worry. Apa Bapak Ibu? Ya. Jangan khawatir. Kalau bahasa lainnya apa? Ojo khawatir. Kenapa? Karena kita ini hidup kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kebanyakan kita itu pasti diliputi kekhawatiran. Betul apa enggak? Ada nggak orang yang hidup itu nggak khawatir Bapak Ibu? Yang saya tanya di sini kira-kira ada kekhawatiran nggak dalam hidupnya? Lagi khawatir nggak sekarang? Khawatir kenapa? Kalau nggak gajian kelihatan wajahnya baru dapat bonus kemarin insya Allah. Amin. Kok nggak ada yang jawab amin? Mudah-mudahan ya khawatir gajinya belum naik, insya Allah tahun ini naik. Ini kelihatannya aminnya agak terpaksa ya. Kenapa? Karena khawatir itu bahasanya alamiah, dialami oleh setiap manusia. Betul apa enggak Bapak Ibu? Namun yang nggak boleh itu adalah kalau khawatirnya berlebihan. Lantaran khawatir itu didasari kepada 2 hal. 1, karena ketakutan. Yang kedua adalah karena keinginan. Orang khawatir kalau apa? Kalau bahasanya itu takut. Takut, wah kalau sekarang harga batu bara misalkan turun lagi, anjlok lagi, wah ini bisa ada dirumahkan. Ada pandemi, takut ya, khawatir nanti nggak bisa kerja lagi dan lain sebagainya. Bahkan anak-anak sekolah hari ini, ya alhamdulillah, welcome Julai, selamat datang bulan Juli. Karena apa? Ya ini bulan daftar ulang dan bayar sekolah ya. Tapi ala kulli hal, ya kalau Bapak Ibu kan kalau saya wajah-wajahnya ini wajah-wajah dengan keluarga, insya Allah 1 orang istri atau 1 orang suami dengan anak-anak nggak lebih dari 3 atau 5 ya. Maka alhamdulillah ya saya dikasih amanah sama Allah itu anaknya 9 Bapak Ibu. Jadi kalau sudah bulan Juli itu alhamdulillah ya Allah, kasih sayangmu begitu dekat kepada hamba. Ada khawatir? Ada. Bahkan tadi pas jalan ke sini, ini anak yang ini nanti begini, yang anak masuk SMP begini, yang masuk, kan kita punya Allah nih. Bahasanya apa? Titipkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Allah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, berada di dalam kendali diri kita, dan serahkan apa yang tidak bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk tadi ketakutan, lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi ketakutan itu. Selebihnya serahkan ke Allah. Keinginan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi melebihi daripada apa yang tidak bisa kita lakukan, serahkan kepada Allah. Dan ini belajar dari siapa? Belajar dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Bapak Ibu, waktu ninggalin Bunda Hajar sama Nabi Ismail yang masih bayi di tanah padang pasir yang tandus di Mekah, khawatir nggak? Ada khawatirnya nggak? Ada Bapak Ibu. Karena Nabi Ibrahim juga manusia Bapak Ibu. Cuma bedanya Nabi Ibrahim begitu khawatir, nitip sama Allah. Makanya ada istilahnya doa nitip terhadap sesuatu yang berada di luar jangkauan kita. Titipkan segala kekhawatiran itu hanya kepada Allah. Di mana itu? Qurannya surah Ibrahim ayatnya ke-37. Tapi kalau jamaah hijri ini kelihatan dari wajah-wajahnya, wajah-wajah para penghafal Quran insya Allah. Karena nggak ada yang megang Quran, yang ada megang roti. Insya Allah sudah hafal 30 juz juga. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin. Ya Allah, saya tinggalkan sebagian ahli keluarga saya di tanah padang pasir yang tandus, yang tidak ada tanam-tanaman di sekelilingnya, bersebelahan dengan rumahmu yang suci. Apa itu? Ka'bah. Karena di zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu tenggelam karena ada banjir bandang. Tapi pada zaman Nabi Ibrahim, Allah kasih tahu bahwa disitulah nanti kelak akan ditinggikan lagi fondasi Ka'bah. Maka itulah yang melatar belakangi diantaranya hijrahnya Nabi Ibrahim bersama keluarganya, Bunda Hajar dan Nabi Ismail dari Hebron di Palestina untuk kemudian pindah ke Makkah. Dan pada saat itulah Nabi Ibrahim setelah nitipin kepada Allah minta 3 hal. Ini bahasanya, kalau kita nitip sama Allah, maka kita minta kepada Allah itu juga menjadi satu hal yang gak mungkin akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim? Yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah generasi keturunanku adalah generasi yang mendirikan sholat. Pertanyaannya dikabul? Kabul. Bahkan bukan hanya jadi ahli sholat, jadi nabi dan jadi rasul. 19 nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikan mereka ya Allah menjadi ikutan bagi generasi di belakangnya. Maksudnya apa? Akhlaknya dikabul kan? Dikabul. Kita hari ini kurban, haji, umroh, Idul Adha. Kalau bukan meneladani daripada keteladanan keluarga Nabi Ibrahim, lalu dari siapa lagi? Dan yang ketiga, warzuquhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan anugerahkan rezeki berupa buah-buahan agar mereka menjadi hambamu yang bersyukur ya Allah. Pertanyaannya dikabul. Doa yang ketiga dikabul. Maka insya Allah Bapak Ibu yang hari ini belum berangkat haji tahun ini, mudah-mudahan Allah izinkan berangkat haji tahun depan. Bahkan yang belum berangkat haji tahun depan, niatin insya Allah berangkat umroh bulan depan. Kenapa? Supaya kita bisa lihat di antara keberkahan doa Nabi Ibrahim itu. Bagi yang sudah, Masya Allah, sampai di Mekah itu, mohon maaf Bapak Ibu, Mekah itu lembah, kiri kanan itu gunung, Jabal Qubais, Jabal Umar. Tapi hari ini berubah jadi mall. Dan bahkan hari ini buah-buahan apa yang nggak ada yang ada di kota Mekah itu. Kita mau hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, losmen, apartemen, minimarket, bin Daud, itu semua buah-buahan menghampar dengan harga yang sangat murah. Bahkan kalau kita ke Taif juga demikian. Cuma mungkin yang agak susah dicari di sana, walaupun mungkin bukan nggak ada ya, mungkin durian montong ya. Nah, kalau itu adanya di sini aja ya. Karena makanan-makanan yang kayak gitu adalah makanan-makanan yang bahasanya menimbulkan aroma yang kuat. Tapi secara umum, Masya Allah, buah-buahan melimpah ruah yang ada di kota Mekah itu. Dan itu apa? Di antara keberkahan doa Nabi Ibrahim. Maka yang pertama, nasihat yang menenteramkan dalam hidup kita itu, hidup itu jangan dihabiskan untuk khawatir yang berlebihan. Karena apa? Kalau kita khawatir berlebihan, maka hidup kita nggak akan pernah tenang. Bahkan di antara doanya, Rasulullah ngajarin kita untuk apa? Untuk menjaga daripada kekhawatiran-kekhawatiran, baik yang akan datang maupun yang telah lalu. Apa doanya? Mau kita baca sama-sama Bapak Ibu? Boleh, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan
wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini adalah doa perlindungan yang Rasulullah ajarkan dari 8 penyakit di dalam jiwa kita, termasuk khawatir tadi, dan itu muaranya di depan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku daripada alhamu. Alhamu itu apa? Kekhawatiran akan masa depan, kegalauan akan masa depan yang belum terjadi tapi seakan-akan dianggap sudah terjadi. Wal hazan, kekhawatiran atau kesedihan yang telah terjadi di masa lalu, ditinggal orang yang dicintai, kegagalan, episode pernah tergelincir dalam hidup. Maka ini muaranya di sini, Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena kalau dibiarin, al-hammi ini akan berbuah kepada al-ajzu. Al-ajzu itu apa? Lemah, tidak berdaya. Bahkan akan mendorong kepada sifat al-jubn, pengecut. Sampai akhirnya apa? Wa ghalabatid dain. Maka dia akhirnya hidup itu senangnya potong kompas. Yaitu apa? Terjerat dengan jeratan hutang. Nah, sebaliknya al-huzn, kesedihan, kegalauan masa lalu, itu akan berbuah al-kasal. Al-kasal itu malas, jadi orang rebahan, nggak mau fight menghadapi keadaan. Akhirnya apa? Bukhul. Bukhul itu bakhil, yang dipikirinya cuma diri sendiri aja. Bukan berarti kita nggak boleh mikirin diri, tapi kalau hidup hanya cuma mikirin diri dan kita nggak meluaskan manfaat kepada orang lain, hidup kita ya mediocre. Karena orang yang di atas rata-rata, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat untuk manusia yang lain. Dan ujungnya apa? Kalau orang yang bakhil, wa qahrir rijal, diintimidasi oleh orang lain lagi, dijajah sama orang lain. Maka kita berlindung kepada Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau bahasanya, bagaimana kita mempraktekkan daripada don't worry, maka nanti boleh PR di rumah, dibuat tabel kayak gini. Apa kekhawatiran kita hari ini? Mungkin khawatir kita terhadap anak-anak kita, mungkin khawatir kita terhadap pekerjaan kita, kekhawatiran kita tentang kondisi lingkungan di sekitaran kita, atau kekhawatiran tentang kondisi umat Islam misalkan. Nah, baru nanti kita kemudian petakan apa yang berada di dalam kendali kita, can do, dan mana yang cannot do, yang itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali itulah yang bisa kita lakukan. Tapi yang berada di luar kendali itu, maka kita titipin kepada Allah. Anak kita mondok, kita bahasanya apa yang kita lakukan? Cari pondoknya, nganterin ke sekolahnya, kemudian kalau dia minta dikirimkan makanan, kita kirimkan. Tapi jaga 24 jam, kita kan nggak bisa. Maka apa kita lakukan? Titipin sama Allah. Pasangan kita dinas luar kota, kita nasehatin, kita ngingetin untuk selalu ibadah, ingat Allah. Tapi di luar dari itu, titipin sama Allah. Kita mau presentasi produk, mau pitching, titipin sama Allah. Karena yang menggenggam hati makhluk itu adalah Allah, bukan kita. Makanya kalau kita hari ini bahasanya don't worry, lakukan apa yang bisa kita lakukan dan serahkan segalanya di luar dari yang bisa kita lakukan termasuk hasil itu hanya kepada Allah. Maka ini adalah poin yang pertama, yaitu don't worry. Yang kedua adalah don't hate. Apa Bapak Ibu? Ya, jangan membenci. Kenapa kita harus berhenti membenci? Kalau bahasa kita ini, hidup yang hanya tinggal separuh tarikan nafas, jangan dipakai untuk sibuk membenci orang lain. Karena membenci itu butuh energi, betul apa enggak? Yang namanya haters itu butuh energi. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang benci terhadap orang lain, itu kan
bangun tidur mikirin dia, mau tidur mikirin dia, mau makan mikirin dia, betul apa enggak? Mikirin yang dibenci. Tapi yang dibenci mikirin yang membenci nggak? Makanya kayak gitu capek apa enggak hidupnya? Maka hati yang penuh kebencian itu, dimanapun dia berada itu akan merasakan kesempitan. Tapi hati yang dipenuhi kasih sayang akan lapang. Kalau bahasa kita, hidup ini pakai filosofi mata lebah, jangan pakai mata lalat. Kenapa? Yang namanya lalat, biarpun ditaruh di taman bunga, yang dicari apa Bapak Ibu? Sampah. Tapi yang namanya lebah, ditaruh di tumpukan sampah, yang dicari apa? Bunga. Maka bahasanya bahkan, kalau kita berhadapan dengan saudara kita, walaupun kita tahu nih saudara kita ada jeleknya nih, ada aibnya, maka para ulama temukan uzur sedikitnya 70 alasan kebaikan yang ada pada dia. Jangan sibuk untuk kemudian beberkan aib. Kenapa? Karena tadi, kalau kita bahasanya sudah belum apa-apa punya pandangan negatif terhadap saudara kita, rekan kerja kita, sesama muslim, maka kita akan jauh daripada rasa kasih sayang dan cinta kasih. Padahal di antara kesempurnaan iman itu apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Maka apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Maka kita belajar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada beberapa kaidah agar kita dipenuhi dengan kasih sayang dan bukan kebencian. Yang pertama apa? Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Karena kalau kita membenci orangnya, jangan sampai kita itu termasuk membenci Allah. Yang nggak boleh itu kan kita adalah, bahasanya yang boleh itu, kita membenci perbuatan yang tidak baiknya. Tapi kita bukan membenci orangnya. Kalau kita lihat teman kita udah diajakin ngaji tapi kok nggak mau, padahal kita tahu dia nggak ngapa-ngapain, mungkin cuman ya leye-leye, atau mungkin dia main game online, atau mungkin dia melakukan hal yang nggak penting. Tugas kita tidak memastikan hasil. Makanya bahasanya seorang pendakwah, dan setiap kita itu kan pendakwah Bapak Ibu. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Jangan baper kalau kita ngajakin orang untuk kebaikan. Karena sebelum kita ada namanya Nabi Yunus, betul kan? Ngajakin orang kebaikan, dakwah, tapi kemudian umatnya itu ngeyel. Maka akhirnya apa kata Nabi Yunus? Besok kalian tuh diazab sama Allah. Yang terjadi apa? Begitu mau diazab, umatnya Nabi Yunus ini taubat, diterima sama Allah. Tapi Nabi Yunusnya naik kapal di tengah laut, kemudian mengalami badai, singkatnya diundi, akhirnya diceburkan ke laut, ditangkap oleh ikan nun, masuk di dalam perut ikan nun. Dari situlah baru Nabi Yunus sadar. Sadar apa? Sadar beliau telah bermain perannya Allah. Karena Allah belum nurunin wahyu untuk meninggalkan kaum. Maka kalau kita bahasa ngajak orang, baru 2 kali 3 kali ditolak itu biasa. Rasulullah itu ditolak bukan berkali-kali, bukan 1-2 kali. Tapi apakah Rasulullah benci? Enggak. Bahkan sampai di Taif, itu sudah dapat backingan. Ya Rasulullah, apa ke Bukit Taif itu ditimpakan saja kepada mereka? Karena apa? Rasulullah ditolak, Rasulullah dibully, Rasulullah dihina, Rasulullah disakiti, sampai beliau berdarah. Tapi apa? Kata Nabi Muhammad SAW, jangan wahai malaikat, kalau engkau lakukan itu, lalu siapa kelak yang akan mendengarkan dakwah di masa yang akan datang? Itulah. Dan memang ketika peristiwa Fatu Mekah, maka salah satunya yang futuh adalah daerah Taif. Maka Bapak Ibu, kalau kita ngajak kebaikan itu, ajaklah dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Karena apa? Jangan membenci siapapun. Tak peduli seberapa banyak kesalahan mereka lakukan terhadap. Jangan bahasa gini, wow, Ustadz gak bisa kayak gitu loh, dia berbuat gak baik sama saya balas persis apa yang dia buat. Kalau begitu artinya kita sama. Dia berbuat gak baik itu hak dia. Tapi jangan bahasanya kita membalasnya, itu hak kita.
Mau sama, mau beda, itu kembali kepada kita. Tapi kalau kita balas, ujungnya itu pasti nggak bahagia. Yang ada nyesel. Dan nyesel itu kan selalu datangnya duluan apa belakangan? Belakangan. Karena kalau duluan namanya pendaftaran, kan gitu. Yang kedua, tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakan. Bahasa sederhananya, sambung tali silaturahim. Karena orang yang menyambung tali silaturahim, Allah lapangkan rezekinya, panjangin umurnya. Jadi bahasanya kalau kita, apalagi kayak kemarin lagi lebaran, kunjungi keluarga-keluarga kita yang selama ini gak pernah kita tegur sapa, teman-teman kita, say hello. Insya Allah itu jadi kebaikan. Dan orang yang mungkin bahasanya kita tegur, bisa jadi hidupnya lagi berada di ujung jalan. Pernah ada kisah itu ya. Ada seorang yang sebentar lagi akan bunuh diri, tiba-tiba diketok karena ada seorang anak syekh, anak seorang ulama membagikan brosur kebaikan, sekaligus juga dibawakan makanan hadiah. Maka saat itu akhirnya dia bilang, gara-gara ada orang datang ngasih kebaikan itu, akhirnya dia gak jadi bunuh diri. Hari ini jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Jangan mudah melupakan, apalagi kalau alhamdulillah hari ini kita sukses. Ingat bahwa saat kita sukses itu ada orang-orang terbaik yang berada di samping kita, ataupun mungkin bahkan di belakang kita, yang menjadikan kita sampai kepada tahap yang hari ini kita capai. Jangan lupakan. Termasuk siapa? Orang tua, pasangan, saudara, anak-anak. Jangan diabaikan tuh Bapak Ibu. Apalagi kalau kita hari masih punya orang tua. Ini namanya kesempatan surga yang Allah berikan selama masih ini. Kalau sudah gak ada, kita gak bisa menjalani kan, sebagaimana masih ada. Maafkanlah yang ketiga, orang yang berbuat salah kepada. Karena bahasa Qur'annya, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dan tahanlah emosi kalian dan hendaknya memaafkan kesalahan manusia lain. Karena yang bisa memaafkan kesalahan orang lain itu adalah orang yang bertakwa. Maka hari ini kita mau tidur itu kan ada sahabat yang bahasanya dijamin masuk surga. Lantaran apa? Mau tidur muhasabah. Di antara muhasabahnya apa? Ya Allah, kalau saya punya salah sama orang dalam satu hari interaksi saya, besok saya mau ketemu dan saya mau minta maaf. Tapi kalau ada orang yang berbuat salah kepada saya sudah maafkan dia walaupun dia belum minta maaf. Dan ini yang menjadikan seseorang itu bening hati, Bapak Ibu. Sehingga bahkan apa? Beliau dijamin masuk surga. Dan yang terakhir adalah jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Makanya kita doakan. Kita doakan kepada orang-orang yang terbaik yang ada di sekeliling kita. Kita doakan keberkahan untuk pasangan kita, anak kita, kepada orang tua kita, suami, kepada ayah, kepada bunda. Dan juga ya termasuk teman-teman kerja. Bahkan sebagai penutup Bapak Ibu, saya pengen tanya gini. Ada nggak di ruangan ini yang lagi punya hajat Bapak Ibu? Pengen bahasanya itu berangkat ke tanah suci gitu. Ada? Ada yang lagi punya masalah? Ada yang punya masalah? Pengen nggak masalahnya selesai? Hajatnya dikabul? Salah satu jalannya Bapak Ibu, doakan minimal 10 orang yang masalahnya atau hajatnya sama dengan Bapak Ibu. Jadi bahasanya gini, pengen selesai hutang, doakan 10 orang yang juga kita tahu dia lagi terjebak hutang. Karena apa? Orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui, maka Allah akan turunkan malaikat mengaminkan doanya. Kemudian apa? Mendoakan sama dengan yang dimintakan. Ya Allah, berikan juga sebagaimana yang dia mintakan untuk saudara. Maka kalau ini kita jalanin, Bapak Ibu, kita baru bicara dua. Yang pertama apa? Don't worry. Karena titipkan segala kekhawatiran hanya kepada Allah. Yang kedua, don't hate. Jangan hidup ini dipakai untuk membenci. Pakailah filosofi mata lembah dan jangan mata lalat. Dan kita belajar dari Sayyidina Ali, jangan membenci,
tetap jalin hubungan, maafkan, dan jangan berhenti mendoakan. Maka niscaya hidup kita akan dipenuhi dengan kelapangan dimanapun dia berada. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan 2 dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti 3 yang lain, semoga Allah izinkan pertemuan kita di Rabu pertama ini menjadi pertemuan rutin. Dan insya Allah di Rabu pertama ini bahasan kita adalah tauhid aplikatif. Jadi kalau kita bahasakan ini sebetulnya bahasa Quran. Ya, bahasanya don't worry itu la takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Bahasanya jangan membenci itu. Ya, kita belajar untuk apa? Menjadi rahmatan lil alamin, kan gitu ya. Tapi kita membahasakan dengan bahasa yang hari ini bisa kita maknai dengan sederhana. Namun insya Allah dari kesederhanaan itulah hidup kita akan menjadi hidup yang tenang, menenteramkan, dan insya Allah membahagiakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa sampaikan. Jika ada yang ingin menambahkan atau ada yang bertanya beberapa menit, 1 atau maksimal 2 kali itu. Ya, mungkin ada rekan-rekan, mungkin dari Ahmad yang ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada, kita langsung dengan doa teman-teman. Baik, alhamdulillah. Jika tidak ada, mari kita tutup bersama-sama Bapak Ibu dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga semua hajat Bapak Ibu yang dihajatkan akan kebaikan Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah istiqomahkan iman Islam kita, dan insya Allah Allah izinkan kita menjadi hambanya yang bahagia fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kunnatin salihah. Syairul lahum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami siang hari ini pertemuan yang penuh barokah dan manfaat. Jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang lepas dari segala dosa dan maksiat. Ya Allah, Engkau tahu bagaimana hati kami hari ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang gelisah, ada yang sedang mengalami kegundahan, kekhawatiran, ketakutan, hingga kehampaan, ya Allah. Namun bukankah Engkau Rabb yang maha memiliki hati? Allah muftah lana qulubana, maka bukakan pintu mata hati kami, ya Allah, untuk semakin mengenal-Mu, mencintai-Mu, dan menggapai ridho-Mu, ya Allah. Sehingga pada akhirnya Engkau hadiahkan ketenangan hati itu saat mengingat-Mu, duhai Allah. Walhimna rusydana, ilhamkan kepada kami petunjuk dari-Mu, ya Allah. Karena niscaya hidup ini tanpa petunjuk-Mu, bukankah mungkin kami jadi orang-orang yang gusar, bahkan berpotensi jadi orang yang kesal, ya Allah. Wahdina ila siratikal mustaqim, dan temani kami terus, ya Allah. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kau pantaskan kami bersama ahli keluarga kami, bersama di dunia hingga sampai di akhirat nanti, ya Allah, berada di dalam surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Jadikan majelis kami siang hari ini pun menjadi majelis taman surga-Mu di atas muka bumi ini sebelum surga-Mu di akhirat nanti, duhai Allah. Ampuni segala khilaf dan dosa kami, ya Allah. Terimalah taubat dan nasuha kami. Berkahi segala aktivitas pekerja kami, ya Allah, menjadi kebaikan yang Kau ridhai, lagi Kau rahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Abdul untuk tausiahnya, dan terima kasih